Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di demonstrasi konstekstual modul 1.4. Perkenalkan, saya Adi Supriyadi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Di demonstrasi konstekstual modul 1.4 ini, kita akan membahas praktik segitiga restitusi, bagaimana konsep dan bagaimana menyelesaikan dengan cara praktik segitiga restitusi. Silahkan disimak percakapan dan bagaimana cara menyelesaikan dengan praktik segitiga restitusi. Kasus yang kami dapatkan yaitu ketika sedang mengajar, saya melihat ada siswa yang sedang menunduk seperti melihat sesuatu di bawah. Saya kira siswa tersebut lagi mengerjakan tugas di HP-nya. Ternyata dia malah bermain sosmed. Sebut saja siswa tersebut Sakina. Ada sebuah kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh peserta didik kami dan seluruh warga kelas. Dalam kesepakatan belajar mapel matematika, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, penggunaan HP hanya dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran saja, seperti mencari literatur, video pembelajaran, dan dilarang menggunakan untuk bermain game dan sosmed pada saat pembelajaran. Sehingga bermain sosmed pada saat pembelajaran merupakan kegiatan indisipliner karena dianggap mengganggu siswa lain pada saat sedang belajar. Saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sepanjang jalan menuju restitusi terdapat 3 perjalanan ajaib yang mesti kita lalui. Yang pertama, perkuat identitasmu. Yang kedua, teliti tindakanmu. Dan ketiga, tanyakan keyakinanmu. Yuk kita simak bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara restitusi dalam sebuah dialog antara guru dan murid dalam menyelesaikan permasalahannya. Kina, tadi Bapak lihat kamu sedang bermain sosmed pada saat kerja kelompok pada pelajaran matematika. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Pak, maaf. Tadi saya bosan saat pelajaran matematika. Jadi untuk mengusir kebosanan itu, saya buka sosmed Pak. Ada yang lain? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud bermain sosmed Pak. Tapi apa? saya di-chat oleh kelas sebelah Pak, yang sedang jam kosong. Apakah kamu tahu kamu melanggar kesepakatan kelas kita? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari masalah dan siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti tahu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Pasti seru bermain sosmed sehingga bisa menghilangkan kebosanan di dalam kelas. Iya Pak. Iya, Bapak bisa lihat tadi bahwa kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, khususnya teman-teman kamu di dalam kelas, karena bisa mengganggu konsentrasi mereka yang sedang belajar dengan bunyi suara video sosmed TikTok dari HP kamu. Iya Pak, maafkan saya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati, Pak.
Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain sosmed tadi. Apakah ketika kamu melakukan itu, kamu sudah menghormati orang lain dan diri kamu sendiri? Tidak, Pak. Tapi kamu mendapat kesenangan. Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Saya akan meminta maaf pada Bapak dan seluruh teman-teman saya di kelas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, permohonan maaf kamu saya terima. Sekarang kembalilah kamu ke dalam kelas. Kamu lagi dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Saya berjanji, Pak, akan segera meminta maaf kepada semua teman-teman saya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Semoga suatu hari kelak engkau menjadi orang sukses ya. Terima kasih. Salam dan bahagia.